Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Industri. Di sini kami akan mempresentasikan peta aliran proses dalam proses produksi wood pellet. Jadi dalam pembunuhan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan sistem kerja yang diampu oleh Ibu Eni Aryani. Oke, perkenalkan kami kelompok 1 dari Paralel A Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, tahun pelajaran ganjil 2023-2024. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mola Ringa Mafur sebagai Ketua dengan NPM 22032010047. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Kenalkan saya Tarisa Audina Islami dengan NPM 22032010077 sebagai Wakil Ketua. Kenalkan, saya Salsabila Aulia Rahma dengan NPM 22040. Perkenalkan, saya Tiara Anugrah dengan NPM 22032010079 sebagai anggota. Saya Anastasia Eka Putri Salsabila dengan NPM 220320110065 sebagai anggota. Oke, dalam pembahasan kali ini memiliki urutan dalam sistematika pembahasan, ada bab 1 sampai bab 5, dimulai dari pendahuluan, dasar teori, metode penyelesaian tugas, kemudian dilanjut dengan pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Kita langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Di sini ada latar belakang, jadi peta aliran proses adalah suatu peta kerja yang akan menggambarkan semua aktivitas, baik produktif maupun tidak produktif, yang terlibat dalam pelaksanaan kerja. Pada proses pembuatan pellet terdapat beberapa tahapan, antara lain pengupasan, pengumpulan, pencampuran bahan baku, penghancuran bahan baku, pengompresan, pemadatan, pemotongan, pendinginan, seleksi, pengemasan, dan penyimpanan. Melalui peta aliran proses tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja pada proses pembuatan wood pellet. Kemudian ada rumusan masalah, bagaimana perbaikan sistem kerja pembuatan wood pellet dengan peta aliran proses. Kemudian tujuan, melakukan perbaikan sistem kerja pada pembuatan wood pellet dengan peta aliran proses. Selanjutnya, bab 2 dasar teori. Pada bab 2 dasar teori terdapat pengertian dari peta aliran proses. Peta aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung. Di dalamnya dimuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan yang terjadi. Waktu biasanya dinyatakan dalam jam atau menit, sementara jarak perpindahan biasanya dinyatakan dalam meter. Kemudian terdapat klasifikasi. Secara terperinci dapat dikatakan bahwa peta aliran proses pada umumnya terbagi dalam dua tipe, yaitu yang pertama, peta aliran proses tipe bahan, ialah suatu peta yang menggambarkan kejadian yang dialami bahan dalam suatu proses atau prosedur operasi. Yang kedua, peta aliran proses tipe orang yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu peta aliran proses bekerja yang menggambarkan aliran kerja seorang operator dan peta aliran proses bekerja yang menggambarkan aliran kerja sekelompok manusia. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penyelesaian tugas. Pada metode penyelesaian tugas ini terdapat alur penyelesaian dari studi kasus. Yang pertama yaitu menentukan objek dari studi kasus, yaitu pemilihan kasus atau objek yang akan menjadi subjek utama pembuatan wood pellet. Selanjutnya dirumuskan masalah, kemudian menentukan tujuan. Selanjutnya dasar teori yang berisi mengenai rangkaian pengetahuan dan konsep yang berkaitan dengan proses pembuatan wood pellet. Selanjutnya, metodologi, yaitu langkah sistematis dalam penyelesaian dari studi kasus. Setelah itu dilakukan pembahasan yang berisikan gambaran dari pembuatan wood pellet dan peta aliran proses. Setelah dilakukan pembahasan, terdapat rekomendasi usulan perbaikan yang berisi rekomendasi usulan perbaikan dalam proses pembuatan wood pellet. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang menyimpulkan dari rekomendasi usulan perbaikan dari proses pembuatan wood pellet. Selanjutnya yaitu bab 4 berisi pembahasan. Pada video pertama berisi pengupasan, pengumpulan, dan pencampuran bahan baku. Industri kayu menghasilkan limbah berupa potongan, serpihan gergajian, dan kulit kayu. Misalnya dari mesin rotary ini, yang fungsinya mengupas kayu bulat menjadi lembaran-lembaran kayu. Dalam proses pengerjaannya, mesin ini mengeluarkan limbah kupasan kulit dan serpihan kayu. Inilah bahan baku untuk membuat wood pellet. Otomatisasi cocok untuk pengupasan dan pengumpulan bahan baku. Pencampuran bisa diotomatisasi sesuai kompleksitasnya.
Singkatnya, otomatisasi meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya yaitu video terkait dengan penghancuran atau pencacahan bahan baku. Dibutuhkan beberapa kali proses pencacahan agar mendapatkan hasil serbuk kayu yang halus. Pencacahan pertama, hasil yang keluar masih berupa pecahan-pecahan kayu. Kemudian, lanjut ke pencacahan berikutnya, sampai dihasilkan serbuk kayu yang lebih halus. Pada tahap ini, otomatisasi baik untuk penghancuran atau pencacahan bahan baku karena meningkatkan konsistensi, kecepatan, akurasi, mengurangi risiko kecelakaan, dan dapat disesuaikan dengan volume produksi yang lebih besar. Selanjutnya ini yaitu video terkait dengan proses pengompresan, pemadatan, pemotongan, dan pendinginan. Tahap berikutnya adalah pemadatan. Serbuk kayu yang sudah halus tadi dimasukkan ke mesin kompresi. Mesin ini menghasilkan panas untuk mengeluarkan zat bernama lignin dalam kayu yang berfungsi sebagai perekat alami. Jadi, pelet bisa terbentuk tanpa menggunakan zat aditif. Ketika dikompresi, serbuk juga langsung dipadatkan dan dipotong. Kemudian, lanjut melewati tangkap pendingin untuk menghilangkan residu dan mengeraskan serbuk. Pada tahap ini, otomatisasi cocok untuk pengompresan, pemadatan, pemotongan, dan pendinginan karena meningkatkan efisiensi, konsistensi, keselamatan, akurasi produktivitas, dan kontrol proses. Untuk video selanjutnya yaitu berisi seleksi, pengemasan, serta penyimpanan dari wood pellet. Nah, barulah keluar hasil jadinya. Inilah wood pellet. Setelah melalui proses seleksi, wood pellet yang keluar langsung dijalankan lagi ke conveyor belt berikutnya menuju ke bagian pengepakan. Di bagian ini, kapasitas berat wood pellet yang akan dimasukkan ke dalam karung sudah diatur secara otomatis. Setelah karung penuh, kemudian langsung dijahit. Wood pellet siap dipasarkan di pasar lokal dan internasional. Pada tahap ini, otomatisasi cocok untuk seleksi, pengemasan, dan penyimpanan karena meningkatkan kecepatan, efisiensi, konsistensi, akurasi, kapasitas penanganan, optimasi ruang penyimpanan, keselamatan, dan manajemen inventory. Lalu selanjutnya yaitu peta aliran operasi tepatnya pada pembuatan wood pellet dengan uraian kegiatan, pengiriman potongan kayu ke rantai produksi, dengan alat pemindahan forklift membutuhkan waktu selama 20 menit dengan jarak 10 meter, dilanjutkan dengan penerimaan potongan kayu, membutuhkan waktu selama 20 menit, kemudian pengupasan potongan kayu membutuhkan waktu selama 60 menit, dilanjutkan dengan pengumpulan atau pencampuran lembaran kayu membutuhkan waktu selama 10 menit, kemudian pemindahan lembaran kayu ke mesin cacah menggunakan alat pemindahan manusia, membutuhkan waktu selama 4 menit dengan jarak 5 meter, dilanjutkan dengan pencacahan lembaran kayu membutuhkan waktu selama 30 menit, kemudian pemindahan serbuk kayu dari mesin pencacah ke kompresor membutuhkan bantuan manusia, membutuhkan waktu selama 3 menit dengan jarak 3 meter, dilanjutkan dengan pengompresan dan pemadatan serbuk kayu, membutuhkan waktu selama 30 menit, dilanjutkan dengan pemindahan padatan kayu ke mesin pemotongan dengan bantuan manusia, membutuhkan waktu selama 3 menit dengan jarak 7 meter, kemudian pemotongan bahan membutuhkan waktu selama 20 menit, dilanjutkan dengan pendinginan bahan membutuhkan waktu selama 30 menit, dilanjutkan dengan seleksi produk dengan bantuan manusia membutuhkan waktu selama 20 menit, kemudian pengemasan produk membutuhkan waktu selama 20 menit, dan yang terakhir yaitu penyimpanan wood pellet pada gudang bahan jadi, dengan total jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan membutuhkan waktu total selama 270 menit. Lalu selanjutnya pada bab kesimpulan, ada usulan perbaikan. Adapun usulan-usulan perbaikan yang diberikan, yakni penerapan mesin penyaringan secara otomatis dapat mengurangi waktu produksi dan meminimalkan kesalahan manusia. Penggunaan alat angkut untuk mempermudah dalam pemindahan dari mesin pencampuran ke mesin cacah, mesin pencacah ke kompresor, serta dari mesin pemadatan ke mesin pemotongan, dan mengurangi jarak antara mesin pencampuran dengan mesin cacah dan jarak antara mesin pemadatan dengan mesin pemotongan. Kesimpulan yang didapatkan, yang pertama yaitu penerapan mesin penyaringan secara otomatis dapat mengurangi waktu produksi dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, penggunaan alat angkut untuk mempermudah dalam pemindahan bahan dari mesin pencampuran ke mesin cacah, mesin pencacah ke kompresor, serta dari mesin pemadatan ke mesin pemotongan. Ketiga, mengurangi jarak antara mesin pencampuran dengan mesin cacah dan jarak antara mesin pemadatan dengan mesin pemotongan. Sekian dari kelompok 1 yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akan kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.